Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita sama-sama pelajari pada satu semester ke depan. Yang pertama, materi bahasa Indonesia semester ganjil untuk kelas 8 mempelajari tentang teks berita. Bab kedua, mempelajari iklan, poster, dan slogan. Bab ketiga, mempelajari teks eksposisi. Bab keempat, mempelajari teks puisi. Dan yang bab kelima, teks eksplanasi. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Cerdas memilah dan memilih berita. Berita itu merupakan informasi seputar peristiwa yang luar biasa, yang tentunya terjadi pada suatu waktu. Nah, itu yang disebut dengan berita. Ibu ulangi ya, jadi berita itu merupakan suatu informasi seputar peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Ingat ya, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau disebut aktual. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual, berdasarkan fakta sebenarnya. Jadi, dalam menulis berita, kronologi yang kita tulis itu harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi, kita tidak boleh menambahkan, mengurangi dari kejadian yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan faktual. Terus selanjutnya, aktual. Informasi yang disampaikan di dalam berita itu harus terkini, harus up to date. Jadi, tidak bisa kita menulis berita yang sudah lama kejadiannya baru kita up, baru kita tulis lagi, baru kita sharing lagi. Nah, itu bukan berita namanya. Jadi ciri-ciri berita itu harus aktual. Informasi yang disampaikan harus yang terbaru. Selanjutnya, unik dan menarik. Jadi, dalam menulis teks berita juga harus berbeda penyampaiannya dengan yang lain, agar berita yang kita bagikan kepada para pembaca itu unik dan menarik. Selanjutnya, sistematis dan lengkap. Maksud dari sistematis dan lengkap di sini berurutan sesuai dengan kronologis. Kronologis awalnya seperti apa, sampai akibatnya seperti apa, itu harus sesuai, harus ditulis secara sistematis, terstruktur. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya, seimbang. Jadi, di dalam berita itu tidak memihak salah satu pihak. Dan yang terakhir, ciri-ciri teks berita harus komunikatif. Pilihan kata yang digunakan mudah dipahami. Jadi para pembaca tidak bingung setelah membaca berita yang kita tulis. Itu merupakan ciri-ciri dari teks berita. Nah, selanjutnya ada jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Kalian bisa lihat di halaman di buku Bahasa Indonesia kelas 8 penerbit Intan Pariwara di halaman 3 terdapat jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung, straight news. Ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Itu maksud dari berita langsung. Jadi bentuk beritanya singkat. Selanjutnya, berita mendalam, deep news. Mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Jadi kita mencari tahu bagaimana kronologisnya, akibatnya seperti apa, korbannya seperti apa. Jadi dari awal sampai akhir itu ditulis, di sharing kepada para pembaca. Selanjutnya, berita penyelidikan atau investigation news.
berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Nah, berbeda dengan berita mendalam. Berita mendalam kita hanya mencari tahu dari informasi yang kita dapat di tempat kejadian sesuai dengan kronologis. Sedangkan berita penyelidikan itu lebih dalam lagi. Berita penyelidikan, setelah kita mencari tahu, menulis tentang sesuai dengan kronologis yang ada, kita juga mencari dari sumber-sumber lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berita penyelidikan. Jadi berbeda ya berita mendalam dengan berita penyelidikan. Paham ya sampai di sini anak-anak? Selanjutnya, berita interpretasi, interpretative news. Berdasarkan perkembangan dari straight news. Jadi tadi apa straight news? Berita langsung. Kalau berita langsung secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Nah, berita interpretasi ini lebih luas lagi gambarannya, lebih umum lagi. Selanjutnya, berita opini. Opinion news. Berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Nah, jadi berita opini ini kita lebih kepada mencari sumber seseorang, dari laporan seseorang, kita muat ke dalam berita, kita tulis ke dalam berita. Itu dari beberapa jenis-jenis teks berita. Yang pertama, ada berita langsung, kedua berita mendalam, ketiga berita penyelidikan, keempat berita interpretasi, dan yang kelima berita opini. Sampai di sini kalian semoga paham ya. Ibu lanjut. Terdapat unsur-unsur teks berita. Nah, untuk memudahkan kalian, apa sih unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita? Kalian ingat saja 5W plus 1H. Itu unsur yang harus terdapat di dalam teks berita. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut. Unsur-unsur teks berita. What? What ini untuk menjawab pertanyaan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Apa sih peristiwanya? Apa sih kejadiannya? Nah, itu tertulis. Terus, where? Berisi deskripsi di mana lokasi kejadian. Jadi, di dalam berita kita harus menginformasikan lokasi kejadiannya ada di mana. Gitu. Selanjutnya, when? Kapan waktu kejadian peristiwa? Waktu tadi tempatnya sudah di where, sekarang kapan waktunya? Itu diinformasikan di dalam berita. Who? Siapa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa? Korbannya siapa? Tersangkanya siapa? Saksinya siapa? Itu jelas sekali tertulis di dalam teks berita. Terus selanjutnya, why? Alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi, mengapa bisa terjadi virus corona? Awal mulanya seperti apa? Seperti itu. Itu jawaban, itu pertanyaan why, untuk mengetahui alasan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya how, bagaimana cara menjelaskan proses kejadian. Jadi bagaimana proses kejadian kronologisnya terjadi, mulai dari awal sampai akibatnya itu seperti apa. Seperti kasus virus corona ini, COVID-19 ini. Jadi dijelaskan, kita cari tahu kronologisnya seperti apa. Mulai dari virus, kenapa munculnya virus, sampai akibat
akibat ada virus corona itu apa saja. Nah, itu dijelaskan di bagian how. Sampai di sini kalian paham ya terkait tentang teks berita. Jadi, kalian sudah mengetahui apa saja sih unsur-unsur dari teks berita, lalu mengetahui apa itu teks berita dan jenis-jenis dari teks berita. Nah, sekarang kalian mengerjakan uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 di halaman 4 dan halaman 5. Oke, Ibu ulangi untuk tugasnya ya. Kalian mengerjakan uji kompetensi 1 di halaman 4 dan uji kompetensi 2 di halaman 5. Oke, semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.